Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 25 Maret 2024. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh boleh mengingatkan kami betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, sehingga kami pun boleh terus dikuatkan, kami terus semakin hari semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Keluarga damai, renungan Samas kita pada hari ini masih di dalam rangkaian perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan saat ini kita akan merenungkan ketika Yesus menyatakan aku haus di atas kayu salib. Keluarga damai, kalimat aku haus yang diucapkan Yesus ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya hanyalah satu kata saja, yang merupakan kata yang tidak bisa dipisahkan. Kita ingat bagaimana di dalam Injil Yohanes pernah menceritakan tentang pengajaran Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang harus kita makan. Hal ini menunjukkan sebuah simbolisasi bahwa Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Bagaimana roti merupakan sebuah makanan pokok bagi orang Israel pada masa itu, sehingga Tuhan ingin menggambarkan bagaimana umatnya tidak mungkin dapat hidup tanpa Dia sebagai Tuhannya, sang sumber kehidupan, yaitu Dialah roti hidup. Lalu apa kaitannya dengan perkataan Tuhan Yesus ketika Dia berkata aku haus, di mana perkataan aku haus dari Tuhan Yesus di atas kayu salib ini juga hanya dicatatkan di Injil Yohanes dan tidak dicatatkan di dalam bacaan Injil yang lainnya. Apa yang sebenarnya ingin dinyatakan oleh Injil Yohanes ini? Keluarga damai, ada 3 hal. Yang pertama, Yohanes mencatatkan bahwa perkataan Yesus tentang aku haus ini menunjukkan bahwa Yesus memenuhi nubuatan perjanjian lama. Kita dapat melihat referensi dari Mazmur 69 ayat 21-22 yang ditulis sekitar 1000-an tahun sebelum waktu Yesus. Juga di dalam Mazmur 22 yang menceritakan nubuatan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Keluarga damai, saat ini ketika kita mempelajari perkataan Yesus di atas kayu salib, Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesuslah Sang Mesias yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, tentang bagaimana kelahirannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dan kedatangannya nanti. Itu semua merupakan sebuah penggenapan dari nubuatan, dan itu benar-benar digenapi oleh Kristus. Ini menunjukkan sisi keilahian Kristus. Namun yang kedua, ketika kita belajar tentang perkataan Yesus di atas kayu salib yang berkata aku haus, itu menunjukkan kemanusiaan Kristus. Bagaimana sebagai seorang manusia Kristus mengalami dehidrasi yang amat sangat ketika Dia mengalami seluruh penderitaan. Dia harus didera, memikul salib yang berat, berdarah di sana sini, dan akhirnya Dia juga harus digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib sekitar pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Ini menunjukkan pasti Yesus mengalami dehidrasi dan penderitaan yang luar biasa.
Disinilah Yohanes ingin menunjukkan kemanusiaan Kristus. Di tengah-tengah pada masa itu beredar ajaran sesat yang mempertanyakan kemanusiaan Kristus. Namun kalau kita lihat di Matius 27 ayat 34, Yesus dikatakan ingin diberikan minuman anggur bercampur empedu, namun dia menolak karena dia tahu minuman ini membuatnya untuk kebal rasa. Sehingga ketika Yesus menolak, dia pun mengalami penderitaan yang sesungguhnya di kayu salib sebagai manusia. Keluarga damai, selain itu perkataan Yesus di atas kayu salib, "Aku haus," itu menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Bagaimana pengalaman yang Yesus jalani ini dia lakukan supaya manusia tidak mengalaminya, karena Yesus sudah menggantikan kita. Keluarga damai di dalam Yohanes 4 dan 7 menyatakan bahwa Yesus adalah air hidup. Di sini dia ingin menyatakan bahwa penderitaan, semua hal dia tanggung, dia alami untuk kita. Di dalam Yohanes 19 ayat 29 ada sebuah istilah bagaimana anggur disalurkan ke mulut Yesus dengan menggunakan hisop, di mana hisop ini pun juga merupakan sebuah hal yang muncul di Keluaran 12 ayat 22 ketika itu hari Paskah yang mengingatkan bangsa Israel dilepaskan dari hukuman dosa. Dan ayat itu menceritakan bagaimana bangsa Israel diberikan keselamatan dari malaikat maut untuk menghukum Mesir. Hisop sendiri merupakan sebuah alat yang dipakai untuk menyalurkan sesuatu. Di dalam hal ini adalah darah untuk mengalahkan kematian dan memberikan keselamatan. Karena itu, ini menunjukkan nubuatan yang digenapi Yesus dan untuk mengingatkan kita pada darah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tercurah untuk menyelamatkan kita. Keluarga damai, sungguh indah penggambaran yang sengaja dilakukan atau dicatat oleh Injil Yohanes ini. Betapa dia menunjukkan mulianya kematian Kristus di atas kayu salib untuk dosa manusia, supaya Anda dan saya tidak haus lagi. Tuhan Yesus menjalankan misi yang dari Bapa dengan mati di atas kayu salib, sekalipun dia harus menanggung haus yang luar biasa. Semua itu dilakukannya untuk menyelamatkan engkau dan saya dari kematian dengan darahnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan telah menanggung penderitaan yang amat sangat untuk menggantikan kami, Tuhan, umat-Mu yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa. Tapi Tuhan, Engkau sudah menanggung semuanya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, penebusan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus-menerus mengingat hal ini dan terus kami bawa di dalam kehidupan kami, bahwa Kristus sudah menjadi pribadi Allah yang begitu mengasihi kami, dan Engkau bersedia menanggung, menebus hidup kami dari dosa-dosa kami dengan darah yang demikian mahal. Biarlah hidup kami, sungguh kami tidak lagi menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami boleh memandang hidup ini begitu berharga, dan kami juga menjadi orang yang menggunakan hidup kami untuk membalas cinta kasih Tuhan. Biarlah kami hidup boleh melayani, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.